Selamat datang kembali di channel Teman Tidur Kamu, bersama saya Moksa. Channel yang bisa membawa kalian untuk kembali membuka mata dan membuka pikiran dari sejarah yang terlupakan hingga biografi yang menginspirasi. Menyelami setiap tragedi yang menyayat hati, dan menjelajahi legenda yang tak terlupakan dari masa lalu hingga kini. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas tentang sejarah biografi Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Hari ini, kita akan melanjutkan perjalanan kita dalam mengeksplorasi sejarah biografi tokoh-tokoh hebat di Indonesia. Di tengah-tengah perjuangan Islam di Jawa pada abad ke-16, muncul seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Seorang ulama dan mubalik yang memiliki peran penting dalam mengislamkan Jawa Tengah dan sekitarnya. Dengan latar belakang sebagai keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memiliki visi dan misi yang jelas untuk menyebarkan agama Islam di Jawa. Ia menggunakan metode dakwah yang unik, yaitu dengan menggabungkan ajaran Islam dengan budaya dan tradisi lokal. Melalui kisah hidupnya, kita dapat belajar tentang pentingnya keberanian, kebijaksanaan, dan komitmen terhadap agama dan bangsa. Beliau telah meninggalkan warisan yang sangat berharga, yaitu penyebaran agama Islam dan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam biografi ini, kita akan menjelajahi kisah hidup Sunan Muria, mulai dari latar belakang keluarganya, perjalanannya sebagai ulama dan mubalik, hingga perannya dalam mengislamkan Jawa Tengah dan sekitarnya. Mari kita simak kisah hidupnya yang inspiratif dan penuh dengan pelajaran berharga. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan tokoh agama yang bernama Sunan Muria. Seorang ulama yang termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo dari generasi yang lebih muda dibanding Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Nama lahirnya Sunan Muria adalah Umar Said, tetapi ada juga yang mengatakan Raden Prawoto. Ia adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh binti Ishak Tamshi. Akan tetapi, ada juga yang mengatakan Raden Usman Haji atau Haji Usman, yang dikenal dengan Sunan Mandalika dari Jeparalah ayahandanya Sunan Kalijaga. Sunan Muria sebagai putra Sunan Mandalika ini pula, yang diyakini pembina Perhimpunan Pemangku Makam Aulia atau PPMA, se-Jawa, yaitu Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya yang disampaikan dalam sebuah buku sejarah Sunan Muria. Sedangkan versi catatan sejarah yang menyebutkan asal-usul Sunan Muria sebagai anak kandung dari Sunan Ngudung atau Sunan Mandalika sangat tidak sesuai. Karena bukti kebenaran otentik dari Dewi Sujinah istri Sunan Muria adalah putri dari Sunan Ngudung. Kurangnya literatur-literatur mengenai jati diri Kanjeng Sunan Muria, sangat tidak begitu banyak, hingga saat ini belum ada satu kesepakatan yang valid. Jika kalian memiliki pendapat dari hal tersebut bisa tulis di kolom komentar, agar kita semua tahu siapa sesungguhnya ayah dari Sunan Muria tersebut. Tapi ingat, tetap hargai pendapat dari orang lain. Asal-usul dan nasab. Nama pribadi Sunan Muria ada yang mengatakan Raden Prawoto, ada pula yang mengatakan Raden Umar Said. Beliau disebut dengan gelar Sunan Muria karena berhubungan dengan nama gunung tempat beliau dimakamkan, yaitu Gunung Muria. Oleh karena Sunan Muria tergolongan anggota Wali Songo dari generasi yang lebih muda dibanding Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus, kisah hidupnya kurang cukup ditulis lengkap oleh para penulis historiografi Jawa. Kisah hidup Sunan Muria termasuk silsilah dan nasab beliau tidak cukup dicatat dalam historiografi kecuali dalam cerita tutur dengan sejumlah perbedaannya. Termasuk menyangkut silsilah dari mana sejatinya Sunan Muria berasal. Berbeda dengan para wali penyebar Islam dari generasi yang lebih tua, yang kisah hidupnya cukup banyak ditulis dalam historiografi Jawa Tengah, Jawa Timur, Cirebon, dan Banten. Sedangkan kisah hidup dan asal-usul serta nasab Sunan Muria lebih banyak didasarkan pada cerita-cerita legenda yang berkembang secara lisan di tengah masyarakat sekitar Gunung Muria. Sebagaimana silsilah Wali Songo lainnya yang berbeda satu sama lain, silsilah Sunan Muria juga memiliki perbedaan mendasar. Menurut versi pertama,
Sebagaimana ditulis Solihin Salam dalam catatan sekitar Wali Sangat pada tahun 1974, dan A.M. Nurjahjo dalam cerita sekitar Wali Sangat pada tahun 1974, Sunan Muria disebutkan sebagai putra sulung Sunan Kalijaga dari pernikahannya dengan Dewi Sarah Putri Maulana Ishak. Jika versi ini benar, maka Dewi Sarah tentu bukanlah saudara kandung Raden Paku atau Sunan Giri apalagi kakaknya. Sebab, ada perbedaan usia yang cukup jauh antara Raden Paku dengan Sunan Kalijaga. Mengingat tokoh-tokoh penyebar Islam dewasa itu lazim memiliki istri lebih dari satu. Sehingga sangat mungkin Dewi Sarah ini putra Maulana Ishak dengan istri lain sewaktu ia tinggal di Malaka kemudian Pasai. Sunan Kalijaga dikisahkan pernah pergi ke Pasai dan Malaka, dan sempat berguru kepada Syaikh Daraputih, adik dari Syaikh Jumadil Kubra. Menurut versi pertama ini, Sunan Muria lahir dengan nama Raden Umar Said. Ia memiliki dua orang adik perempuan, yaitu Dewi Rukayah dan Dewi Sofiah. Sewaktu dewasa, Raden Umar Said menikah dengan Dewi Sujinah, adik kandung Jakfar Syadik atau Sunan Kudus putra dari Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung. Sementara itu, menurut versi kedua yang berdasar naskah Pustoko Darah Agung yang disusun R. Darmowasito dan diringkas oleh R. Muhammad Yahya Mertowinoto pada tahun 1969, disebutkan bahwa Sunan Muria adalah putra Sunan Ngudung. Disebutkan bahwa dalam pernikahan dengan Dewi Sarifah, Sunan Ngudung memiliki 4 orang putra, yaitu Raden Umar Said, Sunan Giri III, Raden Amir Haji Sunan Kudus, dan Sunan Giri II. Jika versi silsilah ini benar, maka Dewi Sarifah istri Sunan Ngudung adalah adik Sunan Kalijaga. Terdapat 4 versi pendapat terkait silsilah Sunan Gunung Muria, adapun pendapat silsilah tersebut sebagai berikut. Pendapat pertama. Silsilah ini dikutip dari website liputan6.com terkait silsilah Wali Songo sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Al-Husain bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra. 4. Ali Zainal Abidin bin Al-Husain. 5. Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin. 6. Jakfar Syadik bin Muhammad Al-Bakir. 7. Ali Al-Uraidi bin Jakfar Syadik. 8. Muhammad bin Ali Al-Uraidi. 9. Isa bin Muhammad. 10. Ahmad Al-Muhajir bin Isa. 11. Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. 12. Alwi bin Ubaidillah. 13. Muhammad bin Alwi. 14. Alwi bin Muhammad. 15. Ali Hali, Kasam bin Alwi. 16. Muhammad Syahib Mirbat bin Ali Hali, Kasam. 17. Alwi Amil Fakih bin Muhammad Syahib Mirbat. 18. Abdul Malik Azmathan bin Alwi Amil Fakih. 19. Abdullah bin Abdul Malik Azmathan. 20. Ahmad Jalaluddin bin Abdullah. 21. Ali Nuruddin bin Ahmad Jalaluddin. 22. Syekh Subakir alias Muhammad Al-Bakir bin Ali Nuruddin. 23. Ahmad alias Raden Sahur Tuban bin Syekh Subakir alias Muhammad Al-Bakir. 24. Sunan Kalijaga bin Ahmad alias Raden Sahur. 25. Sunan Muria bin Sunan Kalijaga. Pendapat kedua. Silsilah pendapat kedua Raden Umar Said ini didapat menurut naskah Pustoko Darah Agung, adapun rangkaiannya sebagai berikut. 1. Abdul Muttalib. 2. Sayyid Abbas bin Abdul Muttalib. 3. Sayyid Abdul Azhar bin Sayyid Abbas. 4. Syaikh Wais bin Sayyid Abdul Azhar. 5. Syaikh Mudzakir bin Syaikh Wais. 6. Syaikh Abdullah bin Syaikh Mudzakir. 7. Syaikh Kurames bin Syaikh Abdullah. 8. Syaikh Mubarak bin Syaikh Kurames. 9. Syaikh Abdullah bin Syaikh Mubarak. 10. Syaikh Maruf bin Syaikh Abdullah. 11. Syaikh Arifin bin Syaikh Maruf. 12. Syaikh Hasanuddin bin Syaikh Arifin. 13. Syaikh Jamal bin Syaikh Hasanuddin. 14. Syaikh Ahmad bin Syaikh Jamal. 15. Syaikh Abdullah bin Syaikh Ahmad. 16. Syaikh Abbas bin Syaikh Abdullah. 17. Syaikh Abdullah bin Syaikh Abbas. 18. Syaikh Kurames bin Syaikh Abdullah. 19. Abdurrahman Arya Wiraraja atau Raden Wijaya I bin Syaikh Kurames.
20. Aryo Teja I bin Abdurrahman Arya Wiraraja atau Raden Wijaya I. 21. Aryo Teja II bin Aryo Teja I. 22. Aryo Teja Laku bin Aryo Teja II. 23. Raden Arya Malayakusuma bin Aryo Teja Laku. 24. Syekh Mas Said bin Raden Arya Malayakusuma. 25. Syekh Umar Said bin Syekh Mas Said. Pendapat ketiga. Sejalan dengan sumber Pustaka Darah Agung, meski terdapat perbedaan. C.L.N. van den Berry dalam bukunya yang berjudul Le Hadramaut et les Colonies Arabes dan S.L. Archipel Indian pada tahun 1886, menyatakan bahwa semua wali di Jawa adalah keturunan Arab. Adapun silsilah Sunan Muria digambarkan sebagai berikut. 1. Abdul Muthalib. 2. Abbas bin Abdul Muthalib. 3. Abdul Wahid bin Abbas. 4. Mudzakir bin Abdul Wahid. 5. Abdullah bin Mudzakir. 6. Harmia bin Abdullah. 7. Mubarak bin Harmia. 8. Abdullah bin Mubarak. 9. Madrouf bin Abdullah. 10. Arifin bin Madrouf. 11. Hasanuddin bin Arifin. 12. Jamal bin Hasanuddin. 13. Ahmad bin Jamal. 14. Abdullah bin Ahmad. 15. Abbas bin Abdullah. 16. Kourames bin Abbas. 17. Abdurrahim bin Kourames. 18. Teja Laku bin Abdurrahim. 20. Lembu Kusumo bin Teja Laku. 21. Tumenggung Wilatikta bin Lembu Kusumo. 22. Raden Mas Sahid bin Tumenggung Wilatikta. 23. Raden Umar Said bin Raden Mas Sahid. Mengaitkan Sunan Muria dengan Sunan Kalijaga sebagai ayah beranak dalam konteks kebenaran silsilah Sunan Muria. Tampaknya lebih didukung oleh data historis dibanding menempatkan Sunan Muria sebagai putra Sunan Ngudung. Di dalam silsilah keturunan Sunan Muria, misal, diketahui bahwa salah seorang putranya yang bernama Pangeran Santri dikenal dengan gelar Sunan Adilangu, dan Adilangu adalah kediaman Sunan Kalijaga. Selain itu, menurut sumber silsilah yang diperoleh dari pihak Sunan Muria maupun dari pihak Sunan Kalijaga, diperoleh urut-urutan dari nama-nama keturunan Sunan Muria yang sama seperti Panembahan Pengulu Jogodipo, Panembahan Reksokusumo, Pangeran Wongsokusumo, Pangeran Jogokusumo alias Hartokusumo yang berputra 3 orang. Sementara dalam silsilah Sunan Ngudung tidak ditemukan urut-urutan nama keturunan Sunan Muria yang sama sebagaimana silsilah dari Sunan Kalijaga. Pendidikan dan pengembangan keilmuan. Dibanding Sunan Kudus dalam kisah menuntut dan mengembangkan keilmuan, Raden Umar Said atau Sunan Muria kisah-kisahnya lebih tidak didukung sumber tertulis. Jejak Raden Umar Said menuntut ilmu pengetahuan, lebih didasarkan kepada cerita-cerita lisan bersifat legendaris. Namun, dari cerita-cerita legenda itu, terdapat kemiripan antara kisah Sunan Muria dengan kisah Sunan Kalijaga dalam mendalami keilmuan. Misalnya, kisah Sunan Kalijaga yang dituturkan telah bersemadi di pinggir sungai selama bertahun-tahun sampai tubuhnya ditumbuhi semak belukar. Demikianlah Sunan Muria dikisahkan telah melakukan tapangeli atau bersemedi dengan menghanyutkan diri di sungai. Kisah tapangeli yang dilakukan Sunan Muria mengingatkan pada kisah pewayangan lakon Dewa Ruci yang paling sering dipergelarkan oleh Sunan Kalijaga. Sekalipun kisah asli cerita Dewa Ruci diambil dari naskah kuno Nawaruci Gubahan Empu Siwamurti pada masa akhir Majapahit. Namun masyarakat lebih mengenal Sunan Kalijaga sebagai tokoh yang mempopulerkan cerita tersebut karena ditampilkan dalam bentuk pertunjukan wayang. Inti kisah Nawaruci menuturkan perjalanan ruhani tokoh Bhima, yang juga memiliki nama Wrekodara atau serigala, yang masuk ke Lawana Udadi atau samudera yang luas tanpa batas. Dan, di kedalaman Lawana Udadi Bhima bertemu dengan Sang Hyang Murti Nawaruci yang memberikan wejangan tentang kebenaran hakiki. Kelebihan Sunan Kalijaga dalam mengupas falsafah kisah Nawaruci yang menggunakan tema-tema Hindustik ke dalam tema-tema Islami, seperti Wrekodara yang dimaknai sama dengan nafs hayawaniyah, Lawana Udadi atau samuderanya samudera yang dimaknai dengan Bahrul Wujud, sehingga membuat kisah Nawaruci atau Dewa Ruci sangat digemari umat Islam. Dalam konteks keilmuan, dapat ditafsirkan bahwa Sunan Muria mempelajari ilmu pengetahuan agama maupun cara-cara dakwah dari ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Kalijaga. Namun, ada juga sumber cerita lisan tentang Malingkapa, yang salah satu bagiannya menuturkan bahwa Sunan Muria pernah berguru kepada Sunan Ngerang atau Ki Ageng Ngerang,
bersama-sama dengan Sunan Kudus dan Adipati Pathakwarak serta dua bersaudara Kapa dan Gentiri. Selama berguru kepada Sunan Ngerang, dikisahkan bahwa suatu saat Sunan Ngerang mengadakan syukuran untuk putrinya, Dewi Roroyono yang usianya genap 20 tahun. Para murid seperti Sunan Muria, Sunan Kudus, Adipati Pathakwarak dari Mandalika Jepara, Kapa dan adiknya, Gentiri, diundang untuk hadir. Ketika Dewi Roroyono dan adiknya, Roro Pujiwati, keluar menghidangkan makanan dan minuman, hati Adipati Pathakwarak terpesona oleh kecantikan putri gurunya itu. Ia memandang Dewi Roroyono dengan mata tidak berkedip. Putri Sunan Ngerang itu telah membuat Adipati Pathakwarak tergila-gila dan melakukan tindakan tidak pantas terhadap putri gurunya itu. Bahkan, pada malam hari Dewi Roroyono dibawa lari ke Mandalika. Sewaktu Sunan Ngerang mengetahui bahwa putrinya diculik oleh Pathakwarak, ia berikrar akan menikahkan putrinya itu dengan siapa saja yang berhasil membawanya kembali. Setelah melalui berbagai rintangan yang berat termasuk melumpuhkan Adipati Pathakwarak, membinasakan Kapa dan Gentiri yang berkhianat, Raden Umar Said berhasil membawa kembali Dewi Roroyono. Lalu Sunan Ngerang pun akhirnya menjodohkan putrinya, Dewi Roroyono, dengan Raden Umar Said. Bertolak dari kisah perkawinan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono, putri Sunan Ngerang, diketahui bahwa selain menjadi menantu Sunan Ngudung karena menikah dengan Dewi Sujinah putri Sunan Ngudung, Sunan Muria juga merupakan menantu Sunan Ngerang. Cara dakwah Sunan Muria. Dalam melakukan dakwah Islam, Sunan Muria memilih pendekatan sebagaimana yang dijalankan ayahandanya, Sunan Kalijaga. Tradisi keagamaan lama yang dianut masyarakat tidak dihilangkan, melainkan diberi warna Islam dan dikembangkan menjadi tradisi keagamaan baru yang khas Islam. Tradisi bancakan dengan tumpeng yang biasa dipersembahkan ke tempat-tempat angker diubah menjadi kenduri. Atau upacara mengirim doa kepada leluhur dengan menggunakan doa-doa Islam di rumah orang yang menyelenggarakan kenduri. Dalam usaha menyiarkan ajaran Islam sesuai pemahaman masyarakat, Sunan Muria mengikuti jejak Sunan Kalijaga dan wali-wali yang lain, yaitu melalui bahasa tembang. Sebagaimana dimaklumi, menjelang masa akhir Majapahit terjadi kemerosotan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno, yang tercermin pada keterputusan tradisi penulisan kakawin tiruan Kauya Sanskerta dan Kidung. Sebagaimana digunakan dalam karya-karya sastra pada zaman kejayaan Kediri hingga Majapahit. Para pujangga di era kerajaan-kerajaan Islam Jawa yang sudah sangat merosot pengetahuannya tentang bahasa Kawi dan penulisan kakawin yang banyak menggunakan bentuk macapat dan tembang gede. Mengenai kemerosotan pengetahuan bahasa dan penulisan kakawin ini, Poer Batjaraka memaparkan pendapatnya, ketika pada masa sesudah Majapahit para penyair tidak mampu lagi untuk memenuhi syarat-syarat persajakan Jawa kuno yang sukar itu, maka mereka melepaskan diri dari kaidah-kaidah yang mengatur panjang dan pendeknya suku-suku kata. Di Pulau Jawa, mereka tetap memakai bentuk baru itu untuk sementara waktu, tetapi kemudian sama sekali ditinggalkan yaitu pada suatu saat yang rata-rata bertepatan dengan waktu ketika agama Islam masuk ke sini. Generasi awal masyarakat Islam yang keberadaannya dikembangkan Wali Songo, dengan pengetahuan dan pemahaman yang terbatas pada tradisi kakawin dan kidung. Kemudian mengembangkan tradisi penulisan tembang gede atau metrum besar. Sekalipun aturan persajakannya berdasarkan metrum kakawin dengan mempertahankan bait-bait yang terdiri atas 4 baris dengan sejumlah suku kata tertentu. Tetapi mereka tidak melepaskan sama sekali kaidah-kaidah mengenai kuantitas metrum kakawin. Para wali penyebar Islam bahkan mengembangkan lagi bentuk tembang gede menjadi tembang yang lebih sederhana, yaitu tembang tengahan atau metrum madya, dan tembang cilik atau metrum kecil. Jenis tembang gede pada saat itu disebut girisa. Sedangkan tembang tengahan diklasifikasi menjadi 5 jenis yaitu 1. Gambuh 2. Megatruh 3. Balabak 4. Wirangrong dan 5. Juru demung. Dan tembang cilik diklasifikasi menjadi sekitar 9 jenis yaitu 1. Kinanti 2. Pucung 3. Asmaradana 4. Mijil 5. Mas Kumambang 6. Pangkur 7. Sinom 8. Dandanggula dan 9. Durma. Di dalam tradisi penulisan tembang, masing-masing tokoh Wali Songo kecuali Sunan Ampel dan Sunan Gresik yang berasal dari Campa dihubungkan dengan berbagai penciptaan tembang. Misalnya tokoh Sunan Giri, yang dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik jenis Asmaradana dan Pucung, sedangkan Sunan Kalijaga dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik jenis Dandanggula, sementara Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik jenis Durma,
lalu Sunan Kudus dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik jenis Mas Kumambang dan Mijil, sedangkan Sunan Derajat dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik jenis Pangkur, dan Sunan Muria dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik jenis Sinom dan Kinanti. Sebagaimana Sunan Kalijaga, Sunan Muria menjalankan dakwah Islam melalui pendekatan budaya yang sangat kental pada masa itu. Dalam seni pewayangan, misal, Sunan Muria diketahui suka menggelar sejumlah lakon carangan pertunjukan wayang gubahan Sunan Kalijaga seperti Dewa Ruci, Dewa Serani, Jamus Kalimasada, Begawan Ciptaning, Semar Ambarang Jantur, dan sebagainya. Melalui media pertunjukan wayang, Sunan Muria memberikan penerangan-penerangan kepada masyarakat tentang berbagai hal dalam kaitan dengan tauhid. Dengan pendekatan lewat pertunjukan wayang, tembang-tembang, tradisi-tradisi lama, dan praktik-praktik keagamaan lama yang sudah diislamkan, Sunan Muria berhasil mengembangkan dakwah Islam di daerah Jepara, Tayu, Juwana, bahkan sekitar Kudus. Sunan Muria dikenal sebagai pendukung setia Kesultanan Demak. Ketika terjadi kekisruhan dalam proses suksesi setelah mangkatnya Sultan Trenggana, Sunan Muria diketahui tetap setia mendukung para calon pengganti dari Demak, sehingga berseberangan dengan Sunan Kudus yang memihak Arya Penangsang. Boleh jadi karena kedudukannya yang penting sebagai pendukung Demak sekaligus putra dari Sunan Kalijaga, mertua Sultan Trenggana, pihak Kesultanan memberikan pengawalan khusus kepada Sunan Muria. Hal itu terbukti dengan keberadaan 17 makam prajurit dan punggawa Demak di sekitar makam Sunan Muria. Secara umum, cerita-cerita legenda yang menyangkut Sunan Muria tidak saja menuturkan bagaimana kesaktian, kedermawanan, kekeramatan, dan ketangguhannya dalam berdakwah melalui seni serta budaya. Sunan Muria juga dikisahkan bisa menciptakan suasana aman daerah sekitarnya yang rusuh dengan menaklukkan para begal dan perampok yang terkenal ganas dan kejam. Salah satu kisah legenda yang menuturkan Sunan Muria menaklukkan para begal dan perampok adalah kisah Kiai Masyudi, yang semula adalah seorang perampok lalu sadar dan menyerah kepada Sunan Muria. Kiai Masyudi yang sebelumnya dikenal ganas dan kejam itu setelah bertaubat dikenal sebagai orang yang sangat taat beribadah. Oleh karena peranan Sunan Muria dalam pengembangan dakwah Islam di daerah Jepara, Tayu, Juwana, dan Kudus sangat besar. Makam-makamnya sampai sekarang diziarahi oleh umat Islam sekitar maupun umat Islam dari daerah lain di Indonesia. Sunan Muria wafat pada tahun 1560 Masehi, beliau dimakamkan di Kompleks Makam Sunan Muria yang berada di Bukit Muria, yang terletak di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah dan berada pada ketinggian lebih dari 1.600 meter di atas permukaan laut. Demikianlah kisah hidup dari salah satu tokoh Wali Songo yang bernama Sunan Muria, seorang ulama dan mubalik yang telah meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Melalui kisah hidupnya, kita dapat belajar tentang pentingnya keberanian, kebijaksanaan, dan komitmen terhadap agama dan bangsa. Sunan Muria telah membuktikan bahwa dengan kesabaran, kegigihan, dan keikhlasan, kita dapat mencapai tujuan yang mulia dan meninggalkan warisan yang abadi. Ia telah menjadi inspirasi bagi banyak orang dan akan terus menjadi sumber motivasi bagi generasi-generasi yang akan datang. Kita berharap bahwa kisah hidup Sunan Muria dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, dan kita dapat mengambil inspirasi dari kehidupannya untuk menjadi lebih baik dan lebih berkontribusi bagi masyarakat. Akhirnya, kita mengucapkan rasa syukur dan hormat kepada Sunan Muria, seorang tokoh yang telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah bangsa Indonesia. Semoga kisah hidupnya dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan konten ini, dan semoga Anda telah memperoleh pengetahuan yang lebih luas tentang sejarah biografi Sunan Muria. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan dari kami, dan semoga itu tidak menjadi salah makna. Bagi kalian yang ingin menambahkan atau ingin kita menceritakan sejarah lainnya, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Siapa tahu episode berikutnya kita akan menceritakan request kalian. Jangan lupa untuk membagikan konten ini kepada orang lain, agar mereka juga dapat memperoleh inspirasi dari kisah hidup Sunan Muria. Sampai jumpa di episode selanjutnya.